Nazar, mana videonya? Devika, di videonya mana videonya? Hari ini kita akan penutupan acara MPLS ya, sehingga penutupannya melalui Zoom. Kemudian nanti ini kan free ya, jadi cuma 45 menit. Jadi ketika kalian 45 menit selesai ini, klik lagi aja itunya linknya yang tadi ya. Jadi tiap kali 45 menit Zoom ini akan berhenti, mengulang lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi ini Zoom ini itu tidak hanya dipergunakan untuk sekolah. Kalau kalian juga mau acara keluarga, mau kumpul bareng 100 orang, itu bisa. Jadi bisa kalian gunakan ke teman-teman, saudara-saudaranya, teman-temannya. Yuk kita nge-Zoom. Nah, ini bisa digunakan. Ya, jadi tidak untuk sekolah saja. Seperti itu. Boleh kalian gunakan. Jadi aplikasi-aplikasi ada Google Duo, ada Google Meet, ada Padlet nanti. Padlet udah kan bisa ya. Kemudian ada pixton.com. Pokoknya mah harus berani mengeksplor. Jangan takut salah ya. Sekarang banyak tutorialnya juga. Banyak yang bagus kayak TikTok itu kan ada itu ya efek ya. Jadi efeknya mukanya bisa bagus. Nazar ya. Nazar di mana Nazar? Salsa sudah makan belum? Boleh sambil ngemil kan namanya juga daring ya. Boleh sambil ngemil, di sampingnya ada cemilan tuh boleh. Sekali-kali minum boleh. Seperti itu. Jadi kita tunggu yang lainnya agar semuanya ikut bergabung dalam acara penutupan MPLS. Baik, sebelum sambil menunggu, Bapak akan memutarkan Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Ada kelihatan screen share screen-nya ada nggak? Ada? Mangga Ibu Nunung. Share screen-nya ada ya, Bu ya? Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terancang ditiup sang bayu. Api menjilat-jilat dengan iring raya, membawa kelana dalam impian. Dengarlah, sayup-sayup, suara dan merdu memecah malam. Jauhlah dari kampung, turuti kata hati, guna bakti pada Bunda Pertiwi. Ditiup sang bayu, Itu bagus sama, juga rasa.
Ada screen share-nya, ada nggak? Muncul nggak? Patah. Willy, mangga Willy. Patah. Oh, siapa nih? Bergabung. Lagu dulu ada. Oh ya, lagu dulu. Ya. Lagu-lagu pramukanya ada. Wah. Sambil menunggu. Ya, betul. Diundang nanti semua kelas tadi. Semua kelas dan semua guru diundang. Sambil menunggu anak-anak kelas 7, 8, 9 yang diundang untuk mengikuti acara penutupan MPLS, kita nikmati lagu Apa Guna Keluh Kesah. Ada ya share screen-nya? Ada ya? Iya. Ada Pak De. Ya. Baik, acara penutupan ini akan segera dilaksanakan sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Baiklah, kita nikmati sholawat yang akan dibacakan oleh ini merupakan sholawat merdu ya. Allahul Kafi. Dasep, mangalebat Dasep. Di HP apa di aplikasi lain? Allah, Allah di sana dulu. Kita mana? Main. Mangga Bu Enda. Apa? Jangan dia lagi sekolah. Nggak tahu. Boleh.
bisa sambil WA tuh. Bisa. Wah, ini baru 3 orang ya? Alhamdulillah sudah ada 8 partisipan. Saya akan mencari menu untuk Bu Endah agar bisa berbagi screen. Hand share itu ya Bu ya. Ya. Mangga Dela Safitri silakan masuk. Ini karena ini adalah room yang free, jadi 45 menit. Nanti ketika 45 menit akan itu ya berulang lagi. Jadi kepada siswa-siswi ketika nanti keluar di link yang tadi ya seperti itu. Kalau misalkan tiba-tiba keluar. Baik, untuk acara penutupan kali ini sebagai MC-nya adalah Ibu Nunung ya. Kemudian untuk sambutan dan lain-lain saya serahkan saja langsungnya ke Ibu Nunung. Semoga Ibu Nunung untuk memimpin jalannya prosesi acara penutupan MPLS MP Wirausaha tahun 2021-2022. Mangga Bu. Menunggu dulu sampai 20 ke atas, Pak Dek. Ya, siap. Sudah 10. Sudah 10. Guru-guru juga. Ini Salsa nih sudah hadir. Tadi Salisa Devika yang pertama masuk. Chelsea ini kelas 9 ya, Chelsea. Selfie. Chelsea Permata Sidik. Ya. Ada Dasep juga. Chelsea. Oh iya. Ya. Dika Aditya Kamil, William Tumping. Nanti diklik reaction ya. Kalau misalkan ada foto bareng supaya timbul ada icon lope-nya tuh seperti ini bisa. Ada juga ini nih. Nah, menu-menunya. Kalau mau bertanya, acungkan tangan dengan cara raise hand. Nah, raise hand. Jadi aturan-aturan dalam menu Zoom ini silakan dieksplor ya anak-anak ya. Siapa ya? Anjir. Ada 11 Pak Tang. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 33. Sudah berapa yang mana? Hadir? 11 ya. Ya 11. Tapi nanti 11, insya Allah ya. ada rekaman YouTube-nya. Jadi yang tidak ikut bisa ikut di YouTube. Ya. Sambil jalan aja Pak Dek, sambil mulai. Boleh mangga Ibu Nunung di haturanan. Kedap Pak, kedapnya sekedap.
Lagi atur dulu. Oh, baby. Tuh ya, punya Bapak mah ada ininya. Itu bisa diatur di use video filter. Jadi ada background-nya. Tuh ada background-nya. Kalau background-nya mau diganti, choose virtual background. Choose virtual background. Tapi background-nya belakangnya harus satu warna atau green screen. Sudah berapa orang hadir ya? Di kamar AA sesapuna. Bapak guru lagi belajar. Di kamar AA. Masih 13. Kreseknya kasih cari. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah sudah 12, Bu. Dari 13 ya? Ya. Oh, 19. Sudah 13. Guru 4. Kasih. Jangan teriak-teriak, lagi sekolah. Tuh kasihin. Boneka tuh wadahan. Gimana? Mau mulai aja ini? Yuk. Mana sih Radit yang belum buka? Enggak, silakan, Bu. Maju. Ini ibu berjumlah atau minuman? Punten, Bu. Kalau mikirnya, Bu. Punten, Tacan. Mesti erek itu si empu tadi itu dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, sama itu orang. Bisa teteh, bisa keompolan. Yang tidak berbicara di mute dulu kepada. Ngomong. Yang tadi asal berdua Bang. Iya, Pak. Yang tidak berbicara dimohon untuk di mute dulu ya Pak Ade ya, supaya tidak mengganggu suara-suara ketika bicara. Jangan di MI. Usaha ada yang di MI. Itu banyak sih cara. Saya 2 kelas kasih 2 kelas mau babat ini si Jan. Mana tadi sampai? Gimana ya? Kelas di luar benar-benar. Ya lanjut Bu Nunung. Punten ya, ini tadi di saya mah nggak ada. Di sana ada. Jelas. Oh maaf ya, ini kok tadi keluar sendiri. Maaf. Ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Kita senang sekali ya Ibu bisa bertemu tatap muka dengan anak-anak Ibu semua. Kata Garelis, Karasep, Saroleh, Balager, ya. Amin. Itu semua jadi doa.
kita akan melaksanakan penutupan MPLS. Yang pertama agendanya adalah pembukaan, sudah Ibu laksanakan. Yang kedua adalah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan atas penutupan kegiatan MPLS ini yang akan disampaikan oleh Bapak Atang, SPD, selaku Wakasek Kesiswaan SMP Miftahul Iman Bandung. Pada Bapak Atang, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas didengar? Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Siap. Ya, siap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada kata yang paling indah selain kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita di SMP Miftahul Iman ini, MPLS masa pengenalan sekolah, dan juga kelas 8, 9 melaksanakan juga tadi ya kegiatan ada pramuka, kurikulum dan sebagainya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya hingga sampai kepada kita umat-umatnya yang turut dan anut kepada jejak langkahnya hingga yang akhir. Tidak lupa Bapak ucapkan terima kasih kepada MC Ibu Nunung yang sudah memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP Miftahul Iman. Alhamdulillah kita ya sudah melaksanakan kegiatan MPLS dimulai dari hari Senin ya, tanggal 19 sampai hari ini tanggal 24. Alhamdulillah dalam keadaan lancar. Kita di MPLS tahun 2021 ini masih dalam pandemi ya, COVID-19, di mana kita tidak bisa langsung ya secara aktual ya, kita hanya melalui virtual saja ya. Tetapi banyak mungkin ya kekurangan dan kelebihannya ya. Tentunya ini menjadi solusi bagi kita dengan adanya teknologi, tetapi di sisi lain tidak semua juga bisa mengakses dikarenakan mungkin kuota, sinyal dan sebagainya. Tetapi ini kita coba berusaha ya untuk bagaimana kita tidak putus asa ya untuk menyelenggarakan ya pendidikan kita di SMP Miftahul Iman ini dengan berbagai kendala yang tentunya sudah kita maklumi bersama, kan ya. Nah, untuk itu Bapak yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan MPLS ini banyak sekali kekurangan. Kemudian juga mohon maaf juga ya kepada orang tua yang mungkin harus ya bekerja sama, bekerja keras untuk bagaimana juga memberikan fasilitas kepada anak untuk bisa mengikuti MPLS ini. Bapak juga sama ya, punya anak juga yang sekarang SMA ya, SMP harus mengikuti Zoom ya dari jam 7 sampai jam 1. Nah, ini juga kewajiban sebagai orang tua ya untuk bagaimana mensukseskan program anak. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf kalau misalkan dalam hal ini Ibu merasa atau Bapak merasa direpotkan dengan kami, dan tentunya kami ucapkan terima kasih ya kepada orang tua yang sudah bekerja sama dengan baik sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras dan juga siswa-siswi yang senantiasa mengikuti ya MPLS ini ya, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Nah, tentunya dalam pandemi ini Bapak sebagai Wakasek Kesiswaan ya, kegiatan ekstrakurikuler tidak bisa kita laksanakan ya. Walaupun memang tadi sudah ditampilkan ya, kemarin sudah ditampilkan tentang ekskul yang ada di SMP Miftahul Iman. Tapi mungkin nanti kita coba ekskul tahfidz ya, yang mungkin tahun ini kita coba mulai ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi memberikan kegiatan ya bagi kalian. Nah, tentunya nanti juga mungkin nanti disampaikan oleh kurikulum ya berkenaan dengan PTM ya, pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka, yang bagaimana kita mensiasati bahwa anak juga tidak sekedar di rumah saja diberikan tugas, tapi bagaimana juga bisa ke sekolah, kita siasati supaya pembelajaran kita ya bisa maksimal dan materi bisa tersampaikan dengan
optimal ya. Barangkali itu, sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyajian MPLS ini banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Atang yang telah memberikan sambutan dalam kegiatan penutupan MPLS kali ini. Yang selanjutnya adalah paparan tentang info PJJ yang akan disampaikan oleh Ibu Endah Rahmawati SPDGR selaku Wakasek Kurikulum di SMP Miftahul Iman Bandung. Kepada Ibu Endah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebentar ya. Maaf ada gangguan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama Ibu Endah Rahmawati. Mungkin rekan-rekan dan ananda sekalian sudah mengenal Ibu, walaupun hanya via chat WA. Insya Allah ya, kita akan segera bertemu apabila keadaan sudah berangsur membaik. Nah, untuk saat ini PPKM ya masih sedang PPKM. Jadi untuk sementara mungkin pembelajaran secara tatap muka itu masih ditiadakan. Kita masih belajar secara online ya. Untuk jadwal Ibu sudah susunkan ya. Setiap hari kalian akan belajar 3 mata pelajaran ya. 3 mata pelajaran itu beda-beda ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 nanti akan beda-beda. Nah itu untuk mata pelajaran yang pokoknya itu ada sampai hari Kamis gitu ya. Hanya sampai hari Kamis, kemudian hari Jumatnya itu diisi dengan kajian Darusul Fikih, kemudian BTKIS ya. Kemudian di hari Sabtunya nanti kalian akan dibimbing untuk tahfiz Quran ya. Jadi kalian akan dibimbing untuk mengikuti tahfiz Quran. Nah, dalam PJJ ini ya, PJJ ini dilakukan menggunakan seperti biasa ya, mungkin untuk kelas 8 dan kelas 9 bingung gitu ya karena sudah pernah mengalami. Untuk kelas 7 ya kita hanya menggunakan satu grup WA saja. Ya, untuk pembelajaran itu kita hanya menggunakan satu grup WA saja, yaitu grup PJJ yang selama ini kalian ikuti ya untuk MPLS, sama ya, grup yang sama dengan MPLS hari ini. Nah, itu aja. Kemudian kalian juga harus ikut ke grup wali kelas mungkin ya. Jadi kalian minimal mempunyai 2 grup, yaitu grup dengan wali kelas dan grup untuk PJJ. Gitu ya, mengerti ya? Jadi kita menggunakan pembelajaran jarak jauh secara online. Nah, kemudian selain WhatsApp, biasanya guru-guru SMP Miftahul Iman juga menggunakan Google Classroom. Nah, di sana nanti ananda sekalian diberikan tugas-tugas ya, diberikan tugas serta materi. Silakan nanti untuk ananda sekalian kerjakan di situ ya. Jadi diupload materinya atau tugasnya ke Google Classroom gitu ya. Nanti link dari Google Classroom-nya akan diberikan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan ya. Kemudian jika kita pembelajarannya tetap online, maka evaluasi belajar juga dalam bentuk online ya. Biasanya kita menggunakan Quizzes ataupun Google Form ya. Jadi tolong ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi karena kita menggunakan Quizzes ataupun
Google Form ya. Jadi Ibu harap tidak ada kendala nanti ke depannya ketika Ananda menggunakan mengikuti ujian. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya PPKM darurat ini sudah selesai? Nah, insya Allah untuk kedepannya apabila PPKM darurat ini sudah selesai, insya Allah kita akan ada pertemuan ya. Pertemuan ini adalah bertujuan untuk mengantisipasi ya Ananda yang kesulitan belajar melalui handphone kan gitu ya. Ada yang Bu saya HP-nya nggak ada kuotanya gitu ya. Jadi terbatas. Nah nanti kami juga menyediakan modul sehingga Ananda nanti diberikan modul ya. Bagi yang bisa online berarti belajarnya secara online. Bagi yang tidak bisa online berarti belajarnya dari modul. Tugas-tugas di modul juga dikerjakan. Nah nanti dikumpulkannya setiap minggu datang ke sekolah dengan jadwal yang sudah tercantum nanti ya. Nah Ibu coba share screen ya sebentar. Nah, bisa kalian perhatikan? Nah, coba terlihat nggak? Terlihat jelas nggak? Ibu kita lihat ya. Ibu beri contoh, ini jadwal untuk 1 bulan ya. Nah, Ibu beri contoh di hari Senin, minggu pertama. Coba kalian lihat, di sini untuk kelas 7 ada 3 yang di blok kuning ya. 3 yang di blok kuning itu adalah untuk tatap muka ya. Untuk tatap muka. Jadi C itu mata pelajaran PAI, G itu mata pelajaran matematika, N itu mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi nanti untuk yang tatap muka kelas 7 walaupun asalnya hanya 2 kelas nanti dibagi menjadi 3 kelas untuk tatap muka ya. Karena kita untuk tatap muka tidak boleh lebih dari 18 orang gitu, tidak boleh lebih dari 18 orang. Jadi harus atau bahkan maksimal orang satu kelas dibagi 3 gitu ya. Nah nanti untuk pembagian kelompok tatap mukanya nanti Ibu sharekan setelah ini ya. Kemudian kelas 8 bagaimana? Nah kelas 8 itu tidak di blok kuning di hari Senin minggu pertama ya. Tidak di blok kuning. Kelas 9 juga tidak di blok kuning. Artinya yang kelas 8 dan kelas 9 itu tetap pembelajarannya secara online. Ya, mengerti tidak? Halo. Mengerti, Ibu. Mengerti, Allah ya. Nah, itu yang hari Senin minggu pertama. Bagaimana untuk kelas 8-nya? Nah, untuk hari Senin yang datang ke sekolah hanya kelas 7 saja. Berarti ya, kelas 8 dan kelas 9-nya tidak datang. Senin minggu pertama yang datang ke sekolah hanya kelas 7 saja. Kelas 8 dan kelas 9-nya tidak datang ke sekolah. Nah, hari Selasa minggu pertama ya, yang ini yang paling atas ini, hari Selasa minggu pertama yang datang ke sekolah berarti yang di blok ungu itu ya, kelas 8. Ya. Nah, kemudian kelas 7 dan kelas 9-nya online. Gitu ya. Untuk hari Selasanya berarti yang masuk sekolah hanya kelas 8 saja, kelas 7 dan kelas 9 online. Kemudian hari Rabunya yang masuk ke sekolah hanya kelas 9 saja, sedangkan kelas 7 dan kelas 8 secara online.
Hari Kamis minggu pertama tidak ada yang masuk ke sekolah, ya, semuanya belajar online. Hari Jumat untuk minggu pertama itu yang datang ke sekolah kelas 7. Jadi di minggu pertama kelas 7 datang 2 kali, yaitu untuk belajar PAI matematika dan bahasa Inggris serta belajar ini, ya. A itu untuk Darussul Fikih, R itu untuk BTQ, BK itu untuk BK ya, bimbingan konseling. Jadi kalian kelas 7 akan belajar tatap muka juga untuk Darussul Fikih, BTQ dan BK-nya. Sementara untuk hari Sabtu tidak ada pembelajaran lain selain tahfiz Al-Qur'an melalui video call. Dan semuanya dilakukan secara online. Oh, bagaimana kalau saya tidak bisa online? Silahkan datang ke sekolah dilayani, gitu ya. Atau nanti janjian dengan guru yang pembimbing masing-masing. Karena nanti untuk masing-masing siswa beda gurunya ya untuk tahfiz Quran dan melalui video call ini. Jadi bukan wali kelas, bukan guru BTQ gitu ya. Nanti dibagi lagi. Ini dibimbing sama siapa gitu ya. Nanti berapa orang dibimbing oleh satu guru gitu. Jadi itu untuk hari Sabtu. Begitu juga dengan minggu kedua. Minggu kedua hari Senin berarti tidak ada yang datang ke sekolah ya. Semuanya belajar secara online. Hari Selasanya berarti yang datang ke sekolah kelas 9 ya. Nah, kelas 7 dan kelas 8 belajar online. Hari Rabu minggu kedua, kelas 7 belajar tatap muka, kelas 8 dan kelas 9 online ya. Untuk hari Kamis itu yang masuk tatap muka hanya kelas 8 saja, kelas 7 dan kelas 9-nya online ya. Begitu seterusnya. Nah, berhubung kita sekarang sudah masuk ke minggu ketiga, sedangkan hari Senin itu adalah minggu keempat, berarti minggu depan tanggal 26 itu masuknya langsung ke minggu keempat. Jadi hari Senin yang masuk itu adalah kelas 9 ya, tanggal 26 itu yang masuk kelas 9. Kelas 7, 8-nya online. Kemudian hari Selasa tidak ada yang masuk, semuanya online. Kemudian hari Rabu kelas 8 saja. Kelas 7 dan kelas 9-nya online. Hari Kamis kelas 7 masuk, kelas 8, 9-nya online. Dan hari Jumat, Sabtu tidak ada yang masuk ke sekolah. Seperti itu mungkin ya. Ibu, saya tidak tahu ini kode-kode belajar, kode-kode guru ini apa misalkan ya. C itu untuk mata pelajaran apa, G itu untuk mata pelajaran apa. Silakan nanti Ibu share ya jadwal. Di bawahnya itu nanti akan ada kode-kode mata pelajaran ya, akan ada kode-kode mata pelajaran. Jadi nanti ini ya. Jadi nanti Ananda bisa melihatnya. Misalkan di jadwal ada A, berarti itu untuk Bapak Ahmad Soleh. Mata pelajarannya apa? Kajian Darussul Fikih. Kalau misalkan di jadwal ada B, berarti itu untuk kemudian ini untuk piket-piketnya ya, guru piket Senin hingga hari Sabtu. Nah, sampai di sini tentang jadwal ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak. Sudah jelas ya? Mungkin nanti lebih jelasnya silakan kalian pelajari jadwalnya itu di grup WA. Nanti Ibu share jadwalnya di grup WA ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui ketika nanti misalkan PPKM darurat ini sudah dicabut, berarti kan kita akan ada tatap muka. Ketika kita akan ada tatap muka, maka ketika tatap muka ada SOP-nya ya, ada standar operasional ya. Ada standar operasional atau standar yang harus kalian penuhi gitu ya. Nah, seperti apa SOP ini? Kita simak sama-sama ya, apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita mau tatap muka ya, atau adaptasi kebiasaan baru ya.
kita lihat bersama sebentar. Ada standar operasional prosedur atau SOP, protokol kesehatan, pencegahan dan penyebaran COVID-19. Ya. Nah, ini ada kata-kata dari Bapak Dr. Andes Ahmad Soleh. Belajar dari COVID-19, wabah virus corona ini terjadi dengan izin Allah. Ya, jadi biiznillah, semua yang terjadi pada dunia ini adalah biiznillah, ya, semua dengan izin Allah. Dan kita selaku umat Islam wajib bertawakal dan berikhtiar dengan menaati protokol kesehatan. Ya, apapun yang terjadi kita ikuti saja standar protokol kesehatannya. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Kemudian ini adalah protokol kesehatan umum ketika ada di sekolah, ya, untuk sekolah, ya. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua harus memastikan bahwa kalian dalam kondisi sehat atau suhu badan normal, tidak melebihi 30 derajat Celcius, tidak batuk, ya, tidak pilek, tidak ada gangguan kulit, mata, muntah, dan keluhan sakit lainnya. Jadi kalau kalian sakit, usahakan tidak usah masuk sekolah, gitu ya. Silahkan izin saja, boleh itu melalui telepon gitu ya, orang tuanya ke wali kelas meminta izin gitu ya. Saya tidak dapat masuk sekolah karena saya sakit, misalkan seperti itu ya. Kemudian orang tua juga memastikan bahwa siswa masuk sesuai jadwal dari sekolah. Kalau kalian lihat jadwal yang tadi, Ibu sudah jadwalkan, di jadwal tersebut tidak ada istirahat, ya. Jadi tidak ada istirahat. Kalian masuk di jam 7, kemudian prepare sholat duha, setelah sholat duha kemudian masuk jam pelajaran pertama, kedua, ketiga, itu selama 3 jam, ya. Jadi jam 7 sampai jam 8 sholat duha, jam 8, 9 jam pelajaran pertama, 9, 10 jam pelajaran kedua, 10, 11 itu jam pelajaran ketiga, setelah itu langsung pulang. Tidak berkerumun di sekolah, tidak bergerombol di sekolah, apalagi main di sekolah, ya. Nah, kemudian jadi orang tua memastikan bahwa kalian masuk sesuai jadwal, masuk jam 7, keluar jam 11 tanpa istirahat, tidak berkerumun, masing-masing di kelas yang sudah ditentukan. Kemudian kalian juga kalau mau membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, karena tidak boleh jajan di sekolah, ya, tidak boleh jajan di sekolah, ya, menghindari penyebaran COVID-19. Kemudian juga membawa hand sanitizer sendiri, itu lebih aman, walaupun tidak di sekolah nanti kami sediakan hand sanitizer sendiri, ya. Kemudian mengenakan masker atau face shield sebagai pelindung wajah, ya. Kemudian pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih tentu saja, ya. Apalagi sekarang sekolahnya hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya, masa iya, ya. Baju yang sudah dipakai langsung harus dicuci dulu gitu ya. Kemudian nanti untuk digunakan kembali setelah bersih, ya. Kemudian jika menggunakan kendaraan umum, ya, atau antar jemput roda 4, maka menerapkan prinsip jaga jarak, tidak menggunakan kendaraan roda 2 atau ojek gitu ya. Nah, saat ini boleh ya menggunakan ojek, hanya saja harus tetap protokol kesehatannya harus diutamakan, ya. Tapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan motor sendiri ya ke sekolah. Maaf, ini untuk SMP biasanya berasa, aduh saya sudah bisa pakai motor sendiri, Bu. Jadi saya pergi dari rumah ke sekolah menggunakan motor, maaf ya. Untuk SMP karena usianya masih di bawah 17 tahun dilarang menggunakan motor sendiri. Kecuali kalau misalkan kalian diantar oleh orang tua, di drop ya. Jam 7 di drop sama
sama orang tua, kemudian orang tuanya bekerja, nanti jam 11 kalian pulang sendiri atau misalkan dijemput lagi oleh orang tua itu diperbolehkan. Tapi kalau kalian menggunakan motor sendiri, membawa motor sendiri itu tidak diperbolehkan ya. Satu karena riskan ya, beresiko ya, menghindari terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian jika menggunakan kendaraan roda 2 milik pribadi harus berboncengan dalam satu keluarga. Ya, sekolah tidak mampir kemana-mana. Ya, jadi dari rumah ke sekolah jangan mampir dulu ke rumah teman, nyamper gitu ya, nggak usah ya, langsung saja ke sekolah. Begitu juga ketika pulang ya, ketika pulang juga sama, tidak usah kemana-mana, langsung pulang ya. Sampai di sekolah dilakukan pemeriksaan oleh pihak sekolah, mulai dari suhu tubuh, kelengkapan masker. Tidak pakai masker berarti harus melengkapi dulu maskernya. Dianjurkan dengan cuci tangan dulu ya dan memakai hand sanitizer. Kemudian pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan di luar sekolah serta dilarang berkerumun selama menunggu atau menjemput. Jadi tidak diperbolehkan untuk menunggu karena ini juga lama ya, selama 4 jam sekolahnya kalau tatap muka. Jadi tidak dianjurkan untuk menunggu karena di Miftahul Iman juga tempatnya relatif kurang luas ya. Jadi dikhawatirkan nanti berkerumun sehingga dianjurkan orang tua hanya ngedrop saja. Jadi mengantar, kemudian nanti setelah beres pulang menjemput. Gitu. Kemudian kita lanjutkan protokol kesehatan sarana dan prasarana sekolah ini nanti kami yang menyediakan ya. Kemudian protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Nah, ini sebelum berangkat ke sekolah orang tua memastikan bahwa kalian sehat ya, memastikan sesuai jadwal. Ini yang tadi ya. Nah, ini protokol kesehatan ketika mau berangkat ke sekolah. Kemudian protokol kesehatan memasuki kawasan kelas dan sekolah. Nah, ini siswa memastikan masuk sekolah sesuai jadwal. Jangan sampai begini, saya jadwalnya hari Selasa, tapi hari Senin juga mau datang misalkan. Karena hari Senin mau lihat kelas anak baru, misalkan kelas 7, atau misalkan mau lihat kakak kelas, nanti hari Selasa saya datang hari Selasa, padahal nggak ada jadwal. Tidak boleh ya. Jadi harus masuk sesuai jadwal. Karena khawatirnya begini, anak-anak ya. Jadi kita bukannya tidak mau ya kalian ada di sekolah, ibu sendiri sangat ingin kita tatap muka seperti biasanya gitu ya. Tapi dikhawatirkan begini, ketika terjadi kerumunan ya nanti masyarakat ada yang melaporkan, kemudian ke Satgas Covid, nanti Satgas Covid menindak tegas. Kita dibubarkan, tidak boleh tatap muka sama sekali. Nah, ini kan lebih merugikan gitu ya. Lebih merugikan. Jadi Ibu harapkan kalian dapat masuk sesuai jadwal saja, kemudian tidak berkerumun juga, agar apa? Agar semuanya aman ya. Protokol kesehatannya juga ditaati ya, agar apa? Agar kalian juga nantinya tidak dirugikan. Coba bayangkan ketika misalkan kalian berkerumun, kemudian nanti dibubarkan oleh Satpol PP, kemudian sekolah juga tidak boleh tatap muka sama sekali. Mungkin nanti ada beberapa siswa yang terkendala misalkan kuota, terkendala HP, tidak bisa datang ke sekolah, dan itu sangat merugikan kan ya. Nah, Ibu tidak mengharapkan seperti itu. Jadi, Ibu harap kalian dapat bekerja sama baik. Nanti juga sebelum kita tatap muka, Ibu akan edarkan survei ya, persetujuan dari orang tua. Apakah orang tua setuju untuk tatap muka atau tidak? Bagi orang tua yang tidak setuju ya tidak apa-apa, tidak diwajibkan untuk tatap muka. Tapi bagi orang tua yang setuju untuk tatap muka, nanti siswanya diperbolehkan untuk tatap muka gitu ya. Nah, kemudian orang tua siswa menunggu proses pemeriksaan siswa screening, memastikan bahwa putra-putrinya lolos pemeriksaan screening dan masuk kawasan sekolah. Nah, sebetulnya
Idealnya begitu ya. Jadi orang tua menunggu dulu sampai siswanya itu betul-betul lolos screening, misalkan pemeriksaan suhu tubuh. Oh ya, suhu tubuhnya normal, jadi siswa bisa masuk. Barulah orang tua pulang gitu ya. Tapi karena di Miftaul Iman itu sekali lagi tempat menunggunya tidak terlalu luas, jadi ini proses screeningnya sendiri diusahakan dari rumah ya. Sekiranya memang sakit, badannya panas, tidak usah pergi ke sekolah ya. Kemudian tapi tetap nanti di Miftaul Iman juga tetap di screening lagi gitu ya. Kemudian siswa yang dinyatakan tidak lolos pemeriksaan suhu tubuh dikembalikan kepada orang tua untuk dirawat di rumah. Jadi pulang saja gitu ya kalau memang tidak lolos pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian siswa berbaris rapi dan menjaga jarak minimal 1 meter di area checkpoint atau tempat parkir depan. Satu persatu siswa diperiksa alat pelindung dirinya ya, baik itu masker, face shield, hand sanitizer, dan lain sebagainya ya. Kemudian siswa yang dinyatakan lolos langsung menuju kelas masing-masing ya. Bagi siswa yang tidak lolos berarti tadi pulang ya. Sebelum masuk kelas, siswa wajib mencuci tangan dengan sabun di wastafel yang telah disediakan. Nah, ini mungkin ya protokol ketika mau masuk kelas. Nah, ini selama berada di sekolah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini selalu menggunakan masker atau face shield, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun, ya. Kemudian tidak bersentuhan, membiasakan cuci tangan dengan air mengalir atau sabun seudah memegang sesuatu, ya. Melaporkan ke guru jika merasa sakit atau kurang enak badan. Nanti kan ada yang mengajar tuh ya di dalam kelas. Kalau sekiranya memang kalian merasa sakit atau enak badan, langsung saja melapor ke guru yang bersangkutan ya. Kemudian mengurangi aktivitas di luar kegiatan pelajaran di luar kelas ya. Itu selama PTM atas ini ya. Kemudian menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Kemudian makanan, minuman, bekal sendiri dilakukan di kelas masing-masing, tidak keluar kelas. Setelah selesai makan, wajib cuci tangan dengan sabun. Ya, kemudian pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan mandiri, tidak berjamaah, dan membawa perlengkapan ibadah sendiri-sendiri. Siswa tidak diperkenankan melakukan pinjam-meminjam alat tulis, apalagi alat ibadah tadi ya, harus sendiri-sendiri. Serta kebutuhan pembelajaran antar siswa. Ya. Kemudian memperhatikan kode bel, bunyi bel untuk melaksanakan rangkaian pembelajaran. Kemudian aktivitas peminjaman buku di perpustakaan dilaksanakan sesuai prinsip jaga jarak dan menghindari kerumunan. Selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan ruang kelas, dan lingkungan kelas. Siswa tidak melaksanakan kegiatan massal kesiswaan ya. Nah, ini untuk PTM terbatas ada ya. Kecuali nanti mungkin untuk apa namanya kalau sudah selesai ya PPKM-nya. Kemudian ini protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini protokol kesehatan pulang dari sekolah ya menuju rumah. Orang tua memastikan jadwal penjemputan hingga siswa tidak berkerumun untuk menunggu penjemputan. Jadi jam 11 sudah selesai jam pelajaran, jam 11 itu pula orang tua sudah siap menjemput ya. Selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah, pulang ke rumah masing-masing, tidak berkerumun, mengenakan masker ya. Nah, ini silakan ya. Kemudian sampai di rumah nanti berganti pakaian, mandi ya, menggunakan air hangat atau air mengalir dan sabun ya. Tidak berkumpul, tidak melakukan kontak fisik dengan anggota sebelum mandi. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi untuk memperkuat imunitas tubuh. Ya. Nah, disiplin terhadap protokol kesehatan adalah kunci utama dalam memerangi COVID-19. Tentu saja kita semua berharap bahwa COVID-19 ini segera berakhir, ya, segera hilang dari muka bumi ini, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah,
Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan ya. Selain itu nanti pembagian modul, kemudian pembagian jadwal, pembagian kelas ya akan Ibu sharekan di grup WhatsApp ya. Nah, untuk persiapan kalian setelah kalian MPLS ini, silakan kalian download aplikasi yang kira-kira akan berguna ya untuk pembelajaran jarak jauh. Misal untuk apa? Untuk pembelajaran penunjang biasanya untuk pembelajaran video biasanya kalian harus menginstal Google Classroom. Nah, silakan dari sekarang ya install dulu Google Classroom-nya sehingga nanti ketika guru sudah membagikan link Google Classroom-nya, kalian tinggal masuk saja. Kemudian misalkan yang punya Google Zoom Meeting di sekarang silakan diinstalkan ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya itu nanti lain-lainnya akan kita sharekan di WA mungkin ya informasi selanjutnya. Itu saja mungkin dari Ibu ya. Terima kasih kepada Ibu penutup MPLS ini. Mudah-mudahan paparan dari Ibu jelas. Tapi sebelumnya Ibu kan mungkin ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Bertanya mau. Iya. Lihat aja. Dimarahin Bu. Mungkin untuk tanya jawab tidak ada dulu ya Bu ya. Karena kita lagi dalam acara penutupan mungkin ya. Jadi informasi saja. Nanti tanya jawabnya bisa di grup mengingat terbatasnya waktu ya. Sebentar Bu Nunung, ada satu pertanyaan. Ini sepertinya juga harus disampaikan ke semua orang. Ada pertanyaan bagus Bu. Kalau misalkan tatap muka, apakah harus menggunakan pakaian seragam atau pakaian muslim rapi? Nah untuk ini sebenarnya karena kita memang terbatas gitu ya, pertemuannya juga terbatas, tatap muka terbatas gitu ya. Sepertinya tidak diperbolehkan dulu menggunakan seragam gitu ya. Kalaupun tatap muka nanti pakai baju muslim gitu ya. Baju muslim bebas tapi. Itu saja mungkin Bu Nunung. Terima kasih. Ini paparan materinya cukup sampai di sini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Bu Eda atas paparannya mengenai informasi PJJ dan mungkin untuk kelas 8-9 juga yang sudah pengalaman PJJ sebelumnya, karena mengingat yang sekarang ini ada perbedaan ya, kita kolaborasikan dengan daring dan luring, jadi pastinya ada beberapa hal yang harus dipahami gitu oleh siswa kelas 8 dan 9 juga walaupun sudah berpengalaman PJJ di SMP Miftahul Iman. Tetapi mengingat keterbatasan waktu terutama Zoom kita dari operator tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah ya sekarang masih bisa berjalan ya alhamdulillah. Mungkin garis besarnya seperti ini anak-anak bahwa untuk PJJ tahun ajaran 2021-2022 ini kita tidak full dari tapi ada kolaborasi dengan touring dan di sekolah. Namanya PTM terbatas ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi namanya juga situasinya tidak bisa kita prediksi ke depan, jadi apapun yang terjadi ya kita akan mengikuti aturan. Misalnya PPKM diperpanjang lah, atau ternyata boleh 100% masuk. Nah itu perkembangan itu akan terus kita perbaharui mengikuti kondisi kedepannya seperti apa dan juga tentunya panduan atau instruksi dari Dinas Pendidikan setempat. Jadi itu program yang kita rencanakan, tapi pelaksanaannya nanti kita tentunya akan selalu update dengan situasi kondisi terkini. Seperti itu ya Bu Endah. Ya. Selanjutnya untuk rangkaian kegiatan penutupan MPLS ini, acara yang berikutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak
Ade Bunyamin. Pada Bapak Ade kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara penutupan MPLS dan pemaparan tentang PJJ PTM sudah jelas kita terima informasinya ya. Dan alhamdulillah untuk acara hari ini berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya, terima kasih kepada semua yang sudah hadir, Bapak Ibu guru yang sudah hadir, siswa-siswi yang sudah hadir. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga protokol kesehatan. Di rumah saja. Semoga bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama-sama ya anak-anak ya dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Semoga semuanya sehat selalu. Sampai jumpa di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ibu. Ya. Bapak. Hah?